Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid bab ma jaa'a anna al-ghuluwa fi kuburi shalihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab yang telah datang bahwa hulu terhadap orang saleh, yaitu kuburan orang saleh, itu menjadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Telah lewat penjelasannya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, doa beliau ini mengandung isyarat bahwasanya umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammadiyah, umatnya Rasulullah SAW, itu mereka sebagiannya ada yang menjadikan kuburan para nabi jadi berhala. Dan ini waqi' terjadi pada zaman sebelumnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, ini merupakan salah satu bentuk hulu terhadap orang soleh. Di antara bentuk hulu terhadap orang soleh, yaitu menjadikan kuburan mereka sebagai berhala. Dan ini terjadi pada kuburan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik di tengah kaum muslimin yang kita melihat, terkhusus para kuburiyun. Kuburiyun yakni orang-orang yang mereka sangat hulu dalam memuliakan kuburan-kuburan, terkhusus orang soleh. Terkhusus di antaranya orang Syiah. Mereka orang Syiah sangat mengagungkan kuburan Hasan wa Husain.
Sehingga tanah Karbala itu dijadikan tanah yang suci. Ini semua ma'asyiral muslimin adalah karena sebab pengagungan terhadap kuburan orang soleh. Naam, Hasan Husain Sayyida Syababi Ahlul Jannah. Hasan Husain adalah pemimpin para pemuda-pemuda Ahlul Jannah. Para pemuda-pemuda Ahlul Jannah, pemimpinnya ialah Hasan wa Husain. Namun bukan berarti maknanya ma'asyiral muslimin mencintai orang soleh itu kemudian menjadikan kuburannya itu sebagai berhala. Apa bentuk menjadikan berhala dari kuburan Hasan wa Husain? Orang Syiah, mereka ketika ziarah ke kuburan atau tanah Karbala, pulang ke negeri masing-masing sambil membawa tanahnya. Tanah Karbala, tanah suci. Mereka bungkus dengan kain putih dan digunakan untuk sujud. Mereka meyakini sujud di atas tanah Karbala adalah lebih afdol daripada tanah selain Karbala. Maka ma'asyiral muslimin, Syiah ini memiliki keyakinan hulu terhadap orang soleh. Dan ini kenyataan yang ada. Oleh karena itu membahas kitab Tauhid pada masa-masa seperti ini itu amat sangat penting. Terlepas dari orang yang ada yang setuju atau tidak setuju, namun pembahasan ini sangat penting demi untuk menjaga akidah Islamiyah yang ada di tengah umat Islam. Terkhusus membentengi para kaum muslimin yang ingin kembali kepada manhaj salaf, yakni manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, kita masuk kepada pembahasan ayat, yaitu ayat surat An-Najm ayat 19. Baik. Kita bacakan ayatnya. Wa qala ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza? Antum lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Afara'aitum, di sini ada huruf hamzah. Hamzah di sini disebut hamzah lil istifham, untuk bertanya. Wal muradu bihi at-tahqir. Tapi pertanyaan di sini bukan pertanyaan ingin mendapatkan jawaban, na'am atau la, tetapi digunakan untuk merendahkan perkara yang ditanyakan. Ini ta'bir namanya istifham ditahqir. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Wal khitab, khitab ini orang yang diajak bicara. Siapa kalian yang dimaksud? Wal khitabu li'abidi hadhil asnam. Ayat ini yang diajak bicara kalian maksudnya adalah para penyembah Lata dan Uzza. Ya. Para penyembah patung berhala yang bernama Lata wal Uzza. Ila akhirih. Ayat ini lama dzakara Allah Ta'ala qissatal Mi'raj. Ayat ini berkisar setelah Allah menyebutkan kisah tentang Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Adapun Isra, perjalanannya Nabi SAW, diperjalankannya Nabi SAW oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sehingga ada istilah Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal Masjidil Haram
ilal Masjidil Aqsa. Sehingga Mi'raj yang dimaksud dinaikannya beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Iya. Namun bukan berarti maknanya terjadinya Mi'raj perkara yang besar, kemudian kita menjadikan orang yang mengagungkan kejadian yang besar ini. Naam, permasalahan Mi'raj perkara yang besar, mukjizat. Namun barakallahu fikum, tidak kemudian kita mengagungkan hari terjadinya Mi'raj dengan kaum muslimin menjadikan hari yang istimewa, hari yang khusus. Maka tidak boleh seorang muslim meyakini hari-hari tertentu lebih istimewa kecuali dengan dalil. Fama lam yakun fihi dalil, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu lebih istimewa, maka kita tidak boleh meyakini. Kalau kita meyakini, apalagi sampai menjadikan hari paling istimewa dengan melakukan ibadah tertentu, maka ini namanya mengada-ada dalam agama. Fakullu amrin, segala urusan yang diada-ada itulah yang namanya bid'ah. Sehingga bid'ah ini merupakan perkara yang tercela. Sehingga ma'asyiral muslimin, justru ini bukan mengagungkan apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau itu seandainya baik hari istimewa, pasti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in akan memastikan itu hari besar, hari istimewa yang perlu diagungkan. Fakullu ibadatin lam yata'abbad bihi salah fala yata'abbad. Segala ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka kita tidak melakukan ibadah itu. Ya. Karena apa? Kalau itu baik, lasabakuna man qablana. Lau kana khairan. Kalau itu baik, pasti akan mendahului kebaikan itu orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Para sahabat. Hal waqa' fis sahabat ta'zim hadzal waqi'. Apakah terjadi di tengah para sahabat mengagungkan Mi'raj ini? Maka dalam tarikh tidak ada. Sehingga kalau demikian, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh para sahabat. Nah, apalagi menjadikan ibadah khusus. Kita khawatir termasuk golongan orang yang mengada-ada. Kullu khairin bittiba'is salaf. Kebaikan itu mengikuti salaf. Iya, karena salaf orang yang paling dahulu mengejar kebaikan-kebaikan agama ini. Baik, itu sedikit tentang makna Mi'raj. Wa ma hasala fihi minal ayatil 'azimah. Dan apa yang terjadi dari ayat-ayat yang agung, yakni ketika Mi'raj terjadi beberapa perkara yang agung. Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya paman beliau dan istri beliau. Setelah kondisi Mekah, kaum musyrikin semakin gentar menyiksa para sahabat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah dengan melakukan Isra wa Mi'raj. Dan dalam hadis Bukhari, hadis yang panjang, itu beliau ketika melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit ke atas yang terdekat dengan Sidratul Muntaha tadi, bertemu dengan arwah para nabi. Bertemu dengan para nabi. Mulai dari Nabi Yahya, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diperlihatkan juga al-jannatu wan nar. Ya. Maka disebutkan dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di antara ayat-ayat bukti-bukti tentang Rabb-Nya yang maha besar. Ya, diperlihatkan jannah wan nar, diperlihatkan malaikat yadkhuluna fi baitil ma'mur, diperlihatkan oleh Allah malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, sab'una alfan, 70.000 malaikat masuk ke tempat namanya Baitul Ma'mur, sujud bertasbih. Yang masuk tidak keluar lagi, yang keluar tadi tidak masuk besoknya. Setiap hari masuk 70.000 malaikat sujud bertasbih. Setelah itu mereka keluar. Besok demikian setiap hari. Iya. Sungguh melihat keagungan Allah Ta'ala. Sehingga oleh karena itu Allah lanjutkan ayat sesudahnya, afara'aitumul lata wal uzza. Bagaimana pendapat kalian sekarang tentang berhala Lata dan Uzza? Lata wal Uzza ay nisbatu hadhil asnam lil ayatil kabirah allati ra'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Maksudnya, apa yang dinisbatkan oleh Allah dari berhala Lata dan Uzza dibandingkan dengan ayat-ayat yang dimiliki oleh Allah, coba bandingkan mana yang lebih besar, Lata atau Uzza? Ataukah Allah Ta'ala Rabb yang memiliki kebesaran, yakni ketika diperlihatkan oleh Allah pada malam Lailatul Mi'raj? Ya. Ini pertanyaan, tetapi maksudnya merendahkan berhala Lata dan Uzza. Karena orang musyrikin sangat mengagumkan, terkagum dengan kebesaran Lata dan Uzza. Sebagaimana kisah yang sudah saya sebutkan ketika mereka perang Uhud. Berhala yang diusung oleh Abu Sufyan pada saat perang Uhud bernama Uzza. Sehingga mereka meyakini benar, mereka berhasil memporak-porandakan sebagian kaum muslimin, bahkan bisa menjadikan sebagian sahabat menjadi syuhada. Mereka meyakini ala uzza lana wala uzza lakum. Kita bisa mengalahkan kalian karena punya berhala Uzza. Iya. Diagungkan dan disembah. Iya. Ma'asyiral muslimin, lalu siapa itu Lata dan siapa itu Uzza? Lata, qauluhu di sini berkata Imam Mujahid. Imam Mujahid berkata tentang siapa itu Lata. Kata Imam Mujahid, kana yaluttu lahu musawiqa. Lata adalah orang yang menumbuk gandum. Menumbuk gandum untuk jamaah haji. Famata, lalu dia mati. Fa'akafu ala qabri. Maka manusia pun iktikaf. Di mana iktikafnya? Di kuburannya Lata. Itulah makna Lata yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid. Iya. Ini kalau dibaca dengan tasdid, afara'aitumul Lata, ditasdid lamnya. Itu dibaca Lata yalutu Lata. Bahwa Lata. Amma ala qira'ati takhfif. Tapi bisa dibaca dengan tidak ditasdid taknya. Afara'aitumul Lata, Lata ada mutasdid. Fawajjaha annaha huftifat litashilil kalam. Ay huftifat minha tad'if takhfifan. Maka di sisi bacaan yang ada di sini, dan ini yang banyak di mushaf Al-Quran itu, diringankan bacaannya, yakni Lata. Litashilil kalam, untuk mempermudah mengucapkan Lata. Ai hudifat minha tad'if, dibuang taknya, tasdidnya,
takhfifan, sebagai bentuk meringankan qiraah. Ini kalau dibaca tanpa tasydid. Ya. Wa qad sabaqa annahum qalu, dan telah lewat penjelasannya bahwa qalu, mereka meyakini. Ini tafsir yang kedua. Innalata minal ilah. Ini kalau tanpa ditasydid. Kalau ditasydid, lata itu kuburan orang yang biasa menumbuk gandum untuk jamaah haji. Setelah mati, kuburannya dijadikan berhala untuk i'tikaf, untuk mencari barokah, ya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan hulu terhadap kuburan orang soleh. Atau dibaca tanpa tasydid. Afara'aitumul lata wal uzza. Lata, mereka meyakini inna lata minal ilah. Lata itu berasal dari kalimat ilah. Apa itu ilah? Wa asluhu rajulun kana yanuttus sawiq lil hujjaj. Ilah artinya berarti apa? Yang disembah. Tuhan berarti. Dan asalnya, sejarahnya, rajulun kana yanuttus sawiq. Sejarahnya konon orang ini biasa menumbuk gandum lil hujjaj, untuk orang yang haji. Falamma mata 'azzamu wa 'aqafu 'ala qabri. Summa ja'aluhu ilaha. Maka setelah mati, manusia pun mengagungkan, beriktikaf di atas kuburannya. Kemudian mereka jadikan sebagai ilah. Iya, sebagai sesembahan. Wa ja'alu tasmiyatal ula muqtarinatun bi tasmiyatil akhirah. Dan mereka jadikan penamaan yang pertama, Lata, itu berkaitan dengan penamaan yang akhir, Uzza. Berarti apa maknanya? Fayakunu asluhu min latas sawiq. Sehingga maknanya asalnya dari latas sawiq, menumbuk gandum. Summa ja'aluhu minal ilah. Lalu mereka jadikan sebagai sesembahan. Ini kalau dibaca tanpa tasydid. Tanpa tasydid. Wa adaru, faqira'atul adaru, yakni qira'atul takhfif tanpa tasydid, ini adhar minat tasydid, lebih nampak jelas. Artinya apa? Yang banyak di mushaf-mushaf yang dicetak itu tanpa tasydid. Afara'aitumul lata. Dan ini yang nampak. Wa takhfif yurajjihu annahu minal ilah. Sehingga kalau tanpa tasydid berarti maknanya dari ilah. Berarti mudzakar. Iya. Allati yanutus sawiq lil hujjat wa yut'imuhum iyyahu. Berarti lata ini wa tasydid yurajjihu annahu rajulun yalutus sawiq. Berarti kalau ditasydid maknanya, sejarahnya berarti ialah orang yang menumbuk gandum. Kalau tanpa ditasydid berarti maknanya berasal dari kalimat ilah. Ilah mudzakarnya, lata itu muannasnya. Ya. Jadi ada jenis mudzakar, ada jenis Tuhan muannas. Iya. Baik. Dan ini ma'asyiral muslimin, wa tasydid yurajjihu. Kalau begitu, kalau dibaca tasydid, lata itu merojihkan bacaan lil hujjaj, yakni asluhu rajulun yalutus sawiq. Berarti kalau dibaca tasydid, taknya itu menunjukkan asalnya adalah yalutu. Apa yalutu? Menumbuk gandum bagi orang yang haji. Wa ghalau fi qabrihi. Orang musyrik hulu terhadap kuburan orang soleh ini. Iya. Wa qalu hadza rajulul muhsin. Lihat, mereka meyakini inilah kuburan orang yang baik, dermawan. Ya. Bagaimana tidak dermawan? Setiap ada orang datang haji, disuguh gandum. Gandum yang sudah dicampur dengan kurma, ditumbuk, sehingga rasanya lebih enak.
gratis, majanan. Iya. Berapa banyak orang yang datang haji ke Mekah? Iya. Pada zaman itu. Iya. Maka ini menunjukkan orang yang sangat baik. Iya. Disinilah iblis menipu kaum muslimin. Yang diangkat tentu orang yang baik. Supaya orang itu tertipu, maka istilah Ibnul Jauziyah talbisu iblis. Talbisnya iblis biasanya ialah mengkaburkan permasalahan. Permasalahannya mengagungkan orang yang baik, itu baik. Tapi kalau mengagungkan orang yang baik sampai tingkatan hulu, ini haram. Jangankan orang yang baik setingkat Lakta ini yang dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak mau disikapi dengan sikap yang berlebih-lebihan. La tusayyiduni. Ketika ada datang orang mengatakan anta sayyiduna, anta ibnu sayyiduna, la tusayyiduni. Jangan kalian mengangkat saya setinggi itu. Iya. Inama ana abdun wa rasulun. Saya ini hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah tidak lebih dari itu. Jangan diangkat tinggi-tinggi. Sampai ketika ada orang datang sambil membungkuk-bungkuk. Iya. Sebagai bentuk pengagungan. Apa kata beliau? Inni lastu bimalikin. Saya ini bukan raja. Akalkul qadim. Aku ini biasa makan daging yang dijemur di terik matahari, dendengnya. Istilah orang sini biasa makan ikan asin. Ya, ikan asin sebagai bentuk makanan yang sangat sederhana. Jangan berlebih-lebihan memuliakan saya. Ya. Ini Rasulullah SAW di saat masih hidupnya. Tapi berapa banyak pada zaman seperti ini. Kadang orang kalau tidak dimuliakan, diagungkan berlebih-lebihan, marah. Iya. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Iya. Maka barakallahu fikum dia talbisul iblis di sini. Wa hada rajulul muhsin alladhi yalutus sawik lil hujjat wa yud'imuhum iyah. Inilah orang yang baik. Dia menumbuk gandum bagi jamaah haji lalu memberikan makan kepadanya. Summa ba'da dzalik abadu. Setelah mati manusia menyembahnya, kuburannya dijadikan tempat i'tikaf, dijadikan tempat untuk sholat, iya. Kalau zaman sekarang untuk tabarruk, iya. Fasarul hulu fil kuburi yusawwiruha sana tu'badu min dunillah. Maka jadilah di sini kata Syekh, hulu terhadap kuburan itu menjadikan berhala yang disembah dari selain Allah. Sehingga kata mu'alif, wa bihadza tahdzir minal hulu fil kubur. Berarti di sini ada pembahasan peringatan. Tahdzir artinya peringatan. Agar manusia berhati-hati di dalam hulu terhadap kuburan-kuburan. Apa bentuknya hulu terhadap kuburan? Walihada nuhiya an tadsisiha. Oleh karena itulah Nabi mengingatkan jauh-jauh hari sebelum terjadi. Pertama, Nabi melarang untuk melepa, mengapur, mengkeramik kuburan-kuburan. Iya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Jabir, kata Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyujassasa al-qabr. Kata Jabir, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Apa yang beliau larang? Tadsis, yakni membikin, melepa, mengapur kuburan-kuburan. Iya. Dan ini merupakan larangan yang sharih dan jelas. Dan hukumnya haram. Iya. Karena apa? Al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal hukuman
larangan itu mengandung makna haram. Sehingga ma'asyiral muslimin, mengagungkan orang tua, mengagungkan orang soleh, itu tidak kemudian memberikan penghormatan seperti melepah atau mengkeramik kuburan-kuburan orang yang baik tadi. Bahkan ini melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengingatkan jauh-jauh hari jangan sampai seorang itu melepah, membangun kuburan. Ya. Yang kedua, kata mu'allif, di antara peringatan beliau ialah wal bina'u 'alaiha. Membikin bangunan di atasnya. Membikin bangunan-bangunan di atasnya. Jangankan bangunan yang menonjol lebih dari tanah galian saja, apalagi sampai ditinggikan lebih dari sejengkal, itu supaya diratakan. Sebagaimana hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar meratakan kuburan yang dimuliakan. Wa alla tada'a qabran musyrifan illa sawaitahu. Agar kamu tidak membiarkan kuburan yang diistimewakan, dilebihkan tempatnya, dilebihkan keistimewaannya, illa sawaitahu, kecuali diratakan. Apalagi kalau dibikin sebuah bangunan, rumah, atau tempat yang mungkin mempermudah orang iktikaf di situ. Wahada dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kitabatu 'alaiha, dan dilarang oleh Nabi al-kitabah. Apa itu kitabah? Membikin tulisan di atasnya. Wahada dalil hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Au yuzadu alaih, au yuktabu lahu." Nabi melarang untuk membikin tulisan di atasnya. Dan ini diantara riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Khaufan, karena ini khawatir min hadzal mahdzuril azim, membikin bangunan, lalu membangun atau membikin mengapur atau melepah atau menembok, ataupun membikin bangunan, membikin tulisan, semua itu khawatir dari larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Larangan yang al-azim, yang besar. Allati yaj'aluha tu'bad min dunillah, yaitu khawatir jika kemudian disembah dari selain Allah. Iya. Khawatir jika orang akhirnya malah berduyun-duyun membesarkan kuburan. Masjid jadi sepi. Iya. Kuburan jadi ramai. Kalau datang ke kuburan, Masya Allah, pada bulan-bulan tertentu, iya, sampai tidak punya uang pun nabung. Iya. Demi bisa mendatangi kuburan tertentu yang dia meyakini bisa mendatangkan kesuksesan dunia. Kalau jujur mau ziarah kubur, nah, datangilah kuburan yang paling mudah. Nah, kalau niatnya ziarah kubur. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan, la tasuddur rihal, jangan menyiapkan bekal yang sungguh-sungguh, illa ila salasati masajid, kecuali rihlah, perjalanan safar untuk menuju 3 masjid. Apa itu 3 masjid? Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Itu boleh. Mau datang ke Masjidil Haram, umrah misalnya. Datang ke Masjid Nabawi, iktikaf misalnya. Atau ke Masjidil Aqsa, sholat sunnah di sana. Ini semuanya diperbolehkan. Namun kalau mengkhususkan kuburan tertentu, maka tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW menyiapkan bekal yang cukup. Bahkan ini dilarang oleh beliau, kecuali 3 masjid. Iya. Ini dalam rangka apa, ma'asyiral muslimin? Berhati-hati.
Jangan sampai kuburan orang soleh tadi diagungkan kemudian disembah dari selain Allah untuk etika, diambil barokahnya. Iya. Bahkan sebagian mereka meminta syafaatnya, tidak tanggung-tanggung minta syafaatnya. Padahal syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rasulu. Selanjutnya di antara bentuk peringatan beliau yang berikutnya, wa kana rasulu, dan adalah Rasul sallallahu ya'muru idza bu'itsa ba'tan bi alla yad'u qabran musyrifan illa sabu. Yang berikutnya, beliau apabila mengutus utusan bi alla yad'u qabran, agar tidak membiarkan satu kuburan musyrifan, yang diagungkan. Musyrif maknanya dimuliakan. Bisa dimuliakan artinya diagung-agungkan. Ini kuburan punya keistimewaan. Siapa yang bisa duduk di situ 1 jam itu sama dengan iktikaf di Masjidil Haram misalnya. Ini termasuk membuat kelebihan. Siapa yang ziarah 5 kali ke kuburan itu sama dengan haji atau umroh. Ini namanya mengagungkan, melebihkan kuburan yang lain. Jangan seperti itu, disamakan. Sebagaimana kuburan-kuburan kaum muslimin. Atau dimuliakan dari sisi tempatnya. Ditinggikan. Mungkin yang lain di bawah, dia di paling atas. Iya. Bangunannya pun paling bagus. Diistimewakan. Sehingga orang melihat ini kuburan paling istimewa di sini. Sehingga akhirnya orang niat ziarah kubur bukan mengingat kematian. Tapi niatnya ialah mengingat dunia. Padahal ziarah kubur ayuhan nas itu adalah tudzakirukumul akhirah. Untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Tapi berapa banyak orang ziarah kubur bukan untuk mengingat kehidupan akhirat, tapi mengingat bisnisnya. Atau untuk mengejar kedudukan. Iya, na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah salah sesuai dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, la li'ilmihi annahu min tuliz zaman sayuqalu. Karena pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya karena lamanya waktu. Iya. Sayuqal akan dikatakan laula anna lahu maziyah maqtalafa 'anil kubur falladhi yanbahi an takunal kubur mutasawiyatan wala mizatan liwahidin minha 'anil baqiyah. Kalau kuburan diistimewakan dari sisi tempatnya atau diberi keistimewaan pada saat-saat tertentu, ini kata muallif, kalau bukan karena itu nanti akan dikatakan kuburan ini memiliki kelebihan berbeda dari kuburan yang lain. Maka yang harus diperhatikan agar supaya kuburan itu disamakan. Tidak diistimewakan satu dengan yang lainnya. Sama kuburan. Ya, tempat orang mati dikubur di situ. Tidak kemudian ini kuburan orang tertua di kampung kita. Ini pekunden kita yang mengayomi daripada kampung kita. Sehingga orang pun berduyun-duyun. Ya. Ketika silaturahmi yang didahulukan yang paling tua. Siapa yang paling tua? Itu yang dikubur. Bukan silaturahmi menyambung silaturahmi orang masih hidup. Silaturahminya kepada orang mati Fahidihi musibah. Karena tadi mengagungkan kuburan-kuburan yang ada. Baik. Kembali kepada pelajaran ucapan muallif rahimahullah. Wa qala wa kadza qala Abul Jauzi Al-Bul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian pula tafsir yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Abul Jauza namanya Aus bin Abdullah. Beliau wafat pada tahun 83 Hijriah.
Beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ketika menafsirkan ayat afara'aitumul lata wal uzza. Kata Ibnu Abbas, kana yalutus sawiqa lil hajj. Lata, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang menumbuk gandum untuk orang haji. Iya. Sawik, apa itu sawik? Sawik huwa ibarah anis syair yahmisu summa yakhinu summa yukhallitu bitamrin au syabbahahu summa yukalu. Sawik itu adalah ungkapan tentang gandum yang sudah ditumbuk, gandum yang sudah dijemur kering begitu, summa yukhanu, kemudian ditumbuk, summa yukhallitu bitamrin, kemudian dicampur dengan kurma atau yang serupa dengan kurma, mungkin kismis atau yang sejenisnya, summa yukalu, kemudian dimakan. Ini makanan istimewa pada zaman itu. Iya. Wa kana yalutus sawiq, dikisahkan di sini dia itu lata ini orang yang menumbuk gandum, famata fa'atafu ala qabri, kemudian iktikaflah orang di atas kuburnya, yakni abaduhu ja'alu ilahan ma'allah, beribadah dan menjadikan sesembahan dari selain Allah. Wal gharib, kata mu'alif, annan nasa fi jahiliyatihim yukrimuna hujjaj baitillah. Yang gharib, orang jahiliyah pada zaman jahiliyah itu, mereka memuliakan hujjaj, orang yang haji ke Baitullah. Karena orang jahiliyah juga haji, i'tikaf, haji ke Baitullah. Namun hajinya mereka sudah bercampur dengan kebid'ahan. Iya. Mereka melakukan haji, barakallahu fikum, tercampur dengan kesyirikan. Iya. Bukan murni seperti ajaran Ibrahim alaihi salam. Kata mu'allif, wa yalqawu lahu mustawik. Wa kana al-Abbas aidan yaski lahu min Zamzam. Yakni orang jahiliyah biasa menumbuk, menyiapkan gandum yang dicampur dengan kurma untuk jamaah haji. Dan Abbas, pamannya Nabi, itu juga biasa yaski, menyiapkan minum dari air Zamzam. Air Zamzam diambil, disiapkan bagi jamaah haji. Yang haji mau membawa air silahkan, gratis. Iya. Ini orang jahiliyah dulu memuliakan tamu. Sehingga dalam Islam diabadikan, dijadikan sebagai adab dalam Islam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, muliakan tamunya. Ini keadaan orang jahiliyah, tapi baik. Ya. Memuliakan tamu itu kebiasaan yang baik. Sehingga Rasulullah SAW mengakui kebaikan itu dan dijadikan syariat Islam. Iya. Pada asalnya itu kebiasaan orang jahiliyah. Iya. Wa ma ja'ala fi Zamzam nabidan yaj'aluhu yuhallihi zabiban aw nahwi. Oleh Ibnu Abbas, air Zamzam tadi dicampurkan dengan nabid, kurma yang masih basah, atau zabib, kurma yang masih bagus, yang baru dipetik, atau yang sejenisnya dicampur, sehingga rasanya jadi apa? Manis. Ya, mungkin waktu itu belum ada gula pasir ya. Jadi supaya terasa manis dicampuri kurma yang masih ada apanya? Airnya, kurma yang masih basah itu. Jika rasa air Zamzam manis. Iya. Itu disiapkan oleh Ibnu Abbas, oleh Abbas. Wafil waktil hadir, yang aneh kata Syekh, pada zaman sekarang, pada zamannya Syekh, saranatu bil aksi, manusia itu kondisinya terbalik. Lihat kalau orang jahiliyah menyiapkan kurma, gandum, menyiapkan air Zamzam gratis. Tapi kondisi sekarang terbalik. Yastahiluna al-hujjat ghayatal istihlal.
mereka disibukkan dengan jamaah haji, dengan ghayatul istighlal, dengan kesibukan yang luar biasa, waliyadzubillah, hatta yabi'u alaihim ma yusawi riyalan bi riyalain, sehingga sebagian mereka menjual untuk jamaah haji yang seharusnya harganya sama dengan 1 real, dijual menjadi 2 real, lebih mahal. Wa'au akbar, atau lebih besar dari 2 real. Hatta ma yatayassaru lahum. Wa hadza fil haqiqah khata'un 'azim. Ini hakikatnya salah satu kekeliruan yang besar. Seharusnya jamaah haji dimuliakan, ya. Jangan dipersulit. Kalau beli jangan sampai memberatkan. Wallahu taala a'lam. Inilah penjelasan dan nasihat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan penjelasan ayat afara'aitumul lata wal uzza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi.